headphone gaming yang legend ya dari DBE tentunya. Ini ada DBE Otogai yang dulu itu sempet kita bahas juga, udah pernah kita review dan itu memang bagus banget dan gaming banget. Dan kali ini muncul lagi DBE Otogai Pro yang pastinya fitur-fiturnya udah ditambahin jadi lebih keren. Dan tonton terus sampai selesai. Hai, apa kabar kalian semua? Balik lagi bareng Seto di sini dan tentunya di Frag Gaming Channel. Kayak tadi kita udah ngomongin, di samping sini udah ada si DBE Otogai Pro. Jadi ini adalah versi Pro. Jadi ada fitur-fitur yang ditambahin dari DBE Otogai yang lama. Jadi kita udah pernah review juga, ada di sini ya. Bisa ya? Bisa ya diedit ya? Oke. Ada di sini itu yang kita udah pernah. Otogai yang dulu udah pernah kita review juga. Dan kali ini bentuknya sih masih mirip-mirip aja sih ini sih. Bentuknya kayak Otogai yang lama tapi dengan fitur-fitur yang lebih baru, dan ini pastinya akan lebih memudahkan kita di sehari-hari, di gaming dan segala macamnya. Dan kali ini DBE Otogai ini harganya juga masih sangat terjangkau ya, di sekitar 490 ribuan. Jadi memang masih terjangkau untuk fitur-fitur yang lengkap ini. Untuk pertama, waktu kita buka boxnya, itu di dalamnya itu ada headphone tentunya, lalu ada buku manual, ada kartu garansi, ada detachable microphone yang udah kita pasang ini, terus ada kabel USB Type-C to USB Type-A untuk koneksi kita ke PC kalau lewat kabel ya, atau untuk chargingnya. Dan ada dongle 2,4 GHz yang bisa kita pakai dua-duanya, artinya bisa Type-A dan Type-C karena dongle-nya ini multifungsi ya. Jadi kita bisa koneksi pakai dongle, pakai Bluetooth, dan juga pakai kabel. Nah sekarang untuk desainnya kalau desainnya sih masih mirip ya kayak Otogai yang lama, karena emang ternyata itu rasanya ya casual, ya gaming, ya futuris, ya bagus sih kayak gitu. Dan logonya juga logo DBE masih setia ada di headbandnya. Terus untuk busa-busanya ini tetap ya empuk kayak Otogai yang lama, dan kelihatan juga ini tebel juga. Dan untuk earbandnya tetap pakai synthetic leather. Jadi si Otogai ini tetap pakai leather, nggak pakai fabric, nggak pakai breathable, karena memang untuk biar lebih kedap ya, biar noise cancel. Tapi ya itu kalau pakai synthetic leather ya mungkin kalau dipakai agak lama sekitar 2-3 jam itu akan kerasa gerahnya. Tapi untuk busanya, jadi busa di earpadnya ini dari dulu emang si Otogai ini tebel banget sih. Dan sekarang karena dia udah ada koneksi nirkabelnya, jadi dia udah bisa ya. Itu Otogai sekarang ada baterainya. Baterainya itu 1000 mAh dan bisa up to ke 20 jam pemakaian. Jadi tergantung kita makainya ya. Mode apa, volume yang kita pakai, terus gimana kita penggunaan mikrofon itu akan ngaruh dengan kondisi baterai ya. Jadi baterainya mungkin bisa lebih dari 20 jam kalau memang kita irit banget makanya kayak gitu. Dan tetap dengan tagline yang sama ya kayak Otogai yang dulu itu guided by sound. Jadi emang di sini soundnya tuh ya emang enak sih. Kalau untuk dulu tuh yang Otogai yang lama aja buat gaming, terus buat kita playback atau nonton film pun udah enak karena udah surround ya dari Otogai yang pertama. Dan kali ini ditambahin fiturnya untuk ke nirkabel itu tadi. Jadi ada untuk 2,4 GHz yang bener-bener anti latensi, dan itu udah Type A dan Type C. Itu bisa kita pakai di PC ataupun di device mobile kita, bisa di handphone, bisa di tablet atau segala macem, di laptop juga bisa. Terus dia ada tombol-tombolnya ya sekarang. Ada tombol-tombolnya, itu ada tombol power on, terus ada volume ya, ada volume scroll, dan ada tombol untuk mute dan unmute microphone, tapi itu multi juga sih. Terus
ada port USB Type-C untuk kita charging dan koneksi pakai kabel. Nah, untuk drivernya sendiri tetap karena kayaknya nggak banyak perubahan untuk di visualnya ya. Jadi drivernya tetap 50 mm lega dan busanya besar. Jadi untuk ukuran kuping yang besar pun itu masih bisa masuk semua, tertutup di earpadnya. Dan karena udah ada bluetoothnya, jadi untuk penggunaan casual itu kita bisa langsung aja koneksi lewat bluetooth tanpa harus pakai dongle. Karena kalau bawa dongle mungkin kita lupa bawa dongle, kita masih bisa pakai koneksi aja pakai bluetooth ya, walaupun pasti lebih ada latensi ya kalau pakai bluetooth. Ya kalau untuk playback atau sekedar nonton itu aman banget. Tapi kalau untuk gaming ya bluetooth itu pasti akan ada latensinya. Nah, untuk mikrofonnya sendiri ini udah detachable, yang dimana kalau kita pasang mikrofonnya itu lampunya akan menyala. Terus itu di bawah ada tombol mute dan unmute mikrofon. Itu kita bisa kita lihat juga dari LED-nya. Kalau LED-nya nyala artinya mic-nya nyala, kalau LED-nya mati berarti mic-nya mati. Dan juga ada suaranya, jadi ada prompt sound-nya yang akan ngasih tahu kita kondisi mikrofon di keadaan mute atau on. Dan untuk suara mikrofonnya, yang ini mikrofonnya tuh udah ada fitur ENC-nya, jadi udah ada Environmental Noise Cancellation. Ini adalah contoh suaranya. Cek tes. Ini adalah contoh suara dari mikrofon DBE AutoGuide Pro. Ini dia udah ada fitur Environmental Noise Cancellation yang pastinya suaranya itu bakal lebih jelas. Dan dengan kondisi ini, kalau ini ruangannya sih nggak terlalu berisik ya, tapi ruangannya kayak agak-agak ada reverbnya. Jadi kita memang belum soundproofing. Tapi untuk suaranya gimana menurut teman-teman? Kalian bisa tulis pendapat di kolom komentar di bawah. Kalau menurut kita sih udah jelas banget sih, enak kayak ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas tuningnya. Jadi walaupun bentuknya sama tapi ada perbedaannya atau enggak? Oh, jelas beda dong. Jadi di AutoGuide Pro yang AutoGuide yang kali ini itu ada beberapa perubahan. Jadi kayaknya sih lebih di upgrade gitu. Jadi suaranya lebih tajam lagi dan lebih powerful lagi. Tapi nggak tahu kenapa tadi waktu kita nyoba koneksi pakai kabel itu agak beda. Jadi apa mungkin kabel dari kita atau nggak tahu sih. Soalnya tadi nggak pakai kabel yang bawaan dari AutoGuide karena langsung ke device. Jadi waktu koneksi pakai kabel Type-C to Type-C itu kayak kurang power gitu, kayak volumenya itu beda dengan pas kita koneksi dari dongle ataupun dari bluetooth, yang dimana itu powernya sama, jadi sama-sama kencang. Walaupun kita pakai volume di 50 atau 70% itu udah enak dipakainya, udah oke banget. Nah, untuk tuningnya sendiri, jadi tuningnya ini dia bener-bener tajam, luas suaranya karena udah surround juga kan, jadi suaranya itu luas. Untuk low-nya dan sub-nya itu masih sama kerasa kayak AutoGuide yang dulu, jadi bahkan kayak kerasa lebih nendang sedikit ya. Nah, untuk middle-nya sendiri, mid-nya ini juga dia jernih gitu dong. Mid-nya itu mengisi, jadi nggak kayak surround-surround yang lain yang kayak mid-nya itu pasti dipaksa untuk turun karena biar sound stage-nya lebih luas. Tapi kalau AutoGuide nggak, mid-nya jadi masih kerasa enak untuk suara-suara voice atau suara vokal. Jadi human voice itu masih kerasa enak banget tone-nya buat kita dengerin. Terus untuk di treble-nya sendiri, jadi treble-nya itu jelas tajam tapi dia enggak yang pedas. Jadi walaupun kita pakai di volume yang tinggi pun ini headphone masih enak untuk biasanya kan kalau 7.000 8.000 ada Sibilance. Nah, di sini Sibilance-nya tuh memang masih bisa kita toleransi. Jadi treble-nya bukan yang pedes banget tapi masih enak untuk kita dengerin. Nah, jadi gimana menurut teman-teman soal headphone AutoGuide Pro ini di harga 490 ribuan? Jadi dia itu udah upgrade di mana-mana, upgrade di suaranya, upgrade di fiturnya, udah bisa
Pokoknya udah bisa Bluetooth dongle dan juga udah ada baterainya. Di mikrofonnya juga udah di-upgrade karena udah ENC dan detachable, jadi lebih enak lagi buat kita pakai. Dan tentunya akan lebih versatile ya, bisa dipakai di mana aja. Terus dia bisa dikoneksiin ke device apa aja karena untuk koneksinya udah lengkap banget. Nah, kesimpulannya si DBE AutoGuide Pro ini emang cocok banget buat teman-teman yang emang sering ngegame ya. Emang sering ngegame dan butuh juga headphone untuk casual. Tapi sayangnya headphone ini itu kalau untuk dibawa kemana-mana atau kita pergi kemana-mana emang agak susah karena dimensinya yang lumayan gambot. Bukan lumayan lagi sih, ini emang terhitungnya headphone yang gambot. Jadi emang headphone yang gede. Bisa sih kita bawa kemana-mana, tapi kita harus nambah ya, kita harus ada pouchnya sendiri atau mungkin ada case-nya sendiri yang pastinya biar kalau dibawa kemana-mana itu aman. Dan pastinya bakal nambah bobot bawaan kalian di tas. Ya walaupun emang headphone ini bisa dipakai kemana-mana ya, mobile kemana-mana. Jadi di rumah juga enak, di luar juga enak sebenarnya, cuman karena dimensinya yang lebih gede. Nah nggak tahu nih kenapa nih DBE AutoGuide Pro bentuknya masih sama gitu. Mungkin kalau bentuknya lebih ramping lagi atau dia foldable gitu lebih enak lagi kali ya. Oke. Gimana menurut teman-teman? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga follow sosial media kita ada di link di bawah, dan juga jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Bye.